Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan, saya Rizkia Kasim, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Peran Pemerintah dalam mengekskalasikan budaya literasi pelajar demi tercapainya pendidikan yang terbaik. 113 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 76 tahun berlalu dan sang saka berkibar bebas di bumi pertiwi. Reformasi tiada henti. Namun bagaimana dengan bentala edukasi? Apakah ia ikut berlari, bangkit, dan menerjang lajunya reformasi? Atau masih saja bertakuk-takut, hilang dan lenyap dilahap oleh masa? Apakah ini yang disebut dengan bangkit? Ketika pendidikan di Indonesia dipandang sebelah mata. Welcome to Indonesia, di mana para pelajar bukannya membuat gerakan perubahan, tapi terlalu nyaman dengan slogan kaum perubahan. Mengutip dari hasil survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh Program of International Student Assessment, menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara di belahan dunia. Pendidikan yang selama ini kita anggap cukup mencerdaskan anak bangsa, nyatanya hanya isapan jempol belaka. Sekarang saya mau berbicara soal tingkat literasi di Indonesia. Jika berbicara literasi atau budaya baca warga Indonesia, pada tahun 2019, Program of International Student Assessment kembali mengeluarkan statement bahwa dari hasil survei, lagi-lagi Indonesia mengalami tingkat literasi terendah, yakni berada di peringkat 62 dari 70 negara. Maka timbul satu pertanyaan, mengapa tingkat literasi Indonesia selalu berada di paling bawah, sementara potensi-potensi alam, potensi akademik, dan hampir seluruh potensi yang memungkinkan untuk memajukan sistem pendidikan kita hingga setara dengan negara lain itu ada. Hal ini disebabkan karena berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia hanya berkutat pada sisi hilir saja. Artinya bahwa masyarakat Indonesia terus dihakimi dan diklaim sebagai masyarakat yang rendah budaya baca. Stigma tersebutlah yang mengakibatkan Indonesia menjadi rendah daya saingnya, rendah indeks pembangunan SDM-nya, rendah inovasinya, rendah income per kapitanya, dan juga rendah rasio gizinya. Perlu kita tahu bahwa total jumlah bahan bacaan dengan total jumlah penduduk Indonesia memiliki rasio nasional 0,09. Artinya bahwa satu buku ditunggu oleh 90 orang di setiap tahunnya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu alasan minimnya pendidikan di Indonesia. Selain dari budaya literasi rendah, kualitas tenaga pendidik yang kurang cakap, fasilitas yang kurang memadai, pelajaran yang terlalu banyak. Coba kita lihat di negara-negara luar. Sebagai contoh, coba lihat Finlandia, negara dengan sistem pendidikan yang sangat baik. Di Finlandia, fasilitas perpustakaan ada di mana-mana, mulai di setiap sekolah, di setiap desa perguruan tinggi, hingga di desa-desa terpencil. Dan yang lebih pentingnya lagi, perpustakaan di Finlandia itu dikelola dengan sangat-sangat serius, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman. Hal ini juga lah yang kemudian menjadikan penduduk Finlandia beranggapan bahwa tidak ada alasan untuk tidak sempat membaca. Namun ini berbanding terbalik di negara kita. Oleh karena itu, disinilah dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan budaya literasi. Di antaranya adalah yang pertama, merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan Muscat atau Muscat Agreement, yaitu sebuah perjanjian yang disepakati pada tahun 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan oleh UNESCO di Muscat, Oman.
Salah satu targetnya adalah semua negara memastikan bahwa pada tahun 2030 mendatang, seluruh pelajar dididik oleh guru-guru yang memenuhi kualifikasi, terlatih secara profesional, memiliki motivasi, dan mendapatkan dukungan. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar siswa. Justru malah membuat penurunan dalam prestasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan agar para wakil-wakil rakyat ini bertanggung jawab penuh untuk menuliskan buku-buku yang sesuai dengan lokal konten atau konten lokal mereka. Kan tidak mungkin buku dengan bahasa dan gaya bahasa Jakarta diterbitkan dan dibaca oleh saudara-saudara kita yang berada di Papua sana. Maka perlulah banyak buku diterbitkan dalam konten-konten lokal sesuai dengan bahasa, adat, dan budaya daerah masing-masing. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun di samping itu, perlulah ada kesadaran diri kita sendiri bahwa meningkatkan budaya baca kita itu sangat-sangatlah penting dan menunjang pendidikan yang terbaik. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.